Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Mawaddah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga sampai malam hari ini, malam-malam terakhir di dalam bulan suci Ramadan, kita masih diberi anugerah oleh Allah untuk kesehatan, kesempatan mengisi berbagai amalan ibadah di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, dan dilipat gandakan seluruh amalan-amalan kita. Amalan-amalan wajib kita di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Amalan-amalan sunnah kita seperti kita sholat rawatib, sholat hajat, sholat witir, sholat duha, itu dilipatkan pahalanya seperti sholat-sholat wajib. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, pertaubatan kita diterima oleh Allah, permohonan ampun kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka oleh karena itu di saat akhir-akhir ini kalau Rasulullah, maka di akhir-akhir 10 yang terakhir itu justru dilakukan dengan tawaf, dengan i'tikaf di dalam masjid. I'tikaf di dalam masjid karena mengambil keutamaan bulan suci Ramadan yang penuh dengan istimewa ini. Tapi kita kadang-kadang umatnya ini dengan alasan sibuk tidak pernah i'tikaf di masjid, ya apa tidak ya? Kita ini sibuk dengan Masya Allah. Kalau urusan sibuk, hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ini kalau bicara sibuk, tahu enggak selesainya sibuknya bapak-bapak ibu? Kalau punya anak satu karena masih sibuk, dua sibuk, belum menikah sibuk. Pokoknya kalau bapak itu mau tahu kapan mau sibuknya berhenti, ketika sudah masuk kuburan. Mau tidak mau harus berhenti dan masuk kuburan. Itu baru selesai urusan sibuk. Jadi kalau belum masuk kuburan, alasan saja masih sibuk. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayo diperbanyak di dalam bulan suci Ramadan ini amalan-amalan kita, Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi diterangkan, besok itu di hari kiamat, ada seseorang. Besok itu ada seseorang yang punya amalan. Ketika seseorang itu harus melewati prosedural, harus melewati mizan, harus mempertimbangkan seluruh amal kita, harus melalui hisab, dan kemudian ada seseorang yang tidak harus melewati semuanya tadi, Shirathul Mustaqim juga ada. Langsung dianugerahkan oleh Allah seperti sayap. Dia diberikan sayap yang kemudian langsung terbang menuju arah surga. Tidak melewati itu tadi. Penjaga surga, kalian, man antum? Siapa kalian semuanya kok tiba-tiba langsung mau masuk surga ini? Kami ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian melewati hisab, memperhitungkan seluruh amal-amal? Tidak, kami tidak melewatinya. Apakah kalian melewati mizan? Tidak, kami tidak melewatinya. Apakah kalian melewati Shirathul Mustaqim? Tidak, kami tidak melewatinya. Terus kemudian dengan apa kalian mempunyai amalan-amalan seperti ini? Amalan-amal apa yang kalian mendapatkan keistimewaan seperti ini? Jawabnya, kami ini di dunia punya amalan-amalan rahasia yang sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kami di surga dengan jalan rahasia, tidak harus mengikuti prosedural yang harus mizan, Shirathul Mustaqim, hisab. Kami langsung disuruh terbang menuju kepada surga. Apa itu amalan-amalan rahasia hadirin? Amalan-amalan rahasia diantaranya adalah puasa. Sebab puasa ini hadirin antara diri kita sama Allah. Tidak ada yang tahu antara diri kita sama Allah. Boleh jadi sekarang ini kita tarawih bersama, besok kita sahur bersama. Tapi siapa tahu besok siang kita di dalam kamar sendiri, kita kunci kamarnya, terus kita minum dan makan di kamar. Tidak ada yang tahu. Jadi inilah amalan-amalan rahasia. Kita ini ditarbiyah oleh Allah, dididik oleh Allah menjadi orang yang bisa dipercaya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau zaman dahulu itu menurut orang ahli hikmah, zaman dahulu itu orang pintar sedikit, tapi orang jujur banyak. Sekarang ini orang pintar banyak, tapi orang jujur sedikit. Kebanyakan orang yang korupsi itu orang pintar atau orang bodoh. Dia itu sudah punya
punya apa itu S1, S2 apa tidak? Yang melakukan korupsi-korupsi. Itu kebanyakan juga orang pinter. Tapi kebanyakan pinter keblinger, orang pinter yang benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini kita dilatih menjadi orang-orang yang jujur, bisa dipercaya, bisa jujur, orang yang bisa dipercaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara amalan-amalan rahasia hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah kita punya amalan-amalan khusus yang tidak harus orang lain tahu, seperti membaca sholawat dengan rajin. Syekh Sufyan As-Tsauri, seorang waliullah besar, seorang waliullah yang sangat menjadi panutan ulama-ulama ahli tasawuf. Suatu ketika itu melihat ada seorang pemuda aneh. Pemuda ini begitu dia menjalankan tawaf sa'i itu lama sekali. Karena setiap langkah kakinya dia baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Begitu terus setiap telapak kakinya. Terus ditanya, "Wahai pemuda, kenapa kamu enggak pakai doa-doa yang lain? Yang kau baca kenapa harus sholawat terus?" Jawabnya pemuda, "Ya Syekh," singkatnya begitu, "Ya Syekh, saya ini susah. Kami ini perjalanan dengan rombongan kami untuk menjalankan ibadah ke Mekah Madinah ini. Tapi kami susah, orang tua saya meninggal dunia di perjalanan. Yang lebih susah tidak hanya orang tua meninggal, tapi orang tua saya itu mukanya berubah menjadi B2, menakutkan, menyeramkan dan menakutkan. Ya Allah, ini kan berarti tanda-tanda bapak saya su'ul khotimah, jelek akhirnya. Susah saya. Maka di antara kecapean dan kesusahan saya itu, saya agak sedikit terlelap dalam tidur, antara sadar dan tidak, tiba-tiba ada seorang yang sangat harum, sangat tampan, sangat berwibawa, dan kemudian mengusap mukanya bapak saya. Dalam mimpi saya itu muka bapak saya berubah seperti sedia. Dan setelah saya bangun memang sudah berubah seperti sedia kala. Orang ini saya rangkul kakinya, saya perangkul kakinya. "Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Siapakah Tuhan ini telah membantu bapak saya?" "Ana putra Abdullah sahibul Quran." "Aku adalah putra Abdullah." "Ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Kenapa bapak saya seperti ini ya Rasulullah?" Jawabnya Rasulullah, "Bapak kamu itu sudah tua tapi masih suka melakukan maksiat-maksiat. Ya, bapak kamu tua tapi masih suka melakukan maksiat-maksiat. Tapi bapak kamu ini di antara maksiatnya adalah suka makan riba. Tapi untungnya bapak kamu ini punya amalan rahasia. Amalan rahasia adalah dia itu tidak pernah meninggalkan setiap hari membaca sholawat kepadaku 100 kali. Dalam hadis Nabi, barang siapa orang rajin membaca sholawat kepada Rasulullah 100 kali, wajibat syafaat." Kata Rasulullah, wajib orang itu dapat syafaat ke saya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus punya amalan yang rahasia seperti ini. Tidak harus bikin laporan tetangga, kanan kiri, suami istri, orang tua dan sebagainya. Minimal punya amalan sholawat 100 kali. 100 kali. Sholawat yang pendek atau sholawat panjang. Kalau yang sifatnya agak dengan doa, sholawat nariyah. Atau sholawat munjiat 100 kali. Ya, 100 kali. Atau sholawat yang agak terkenal dengan untuk spesifik keselamatan, namanya sholawat ringin agung. Terkenalnya sholawat ringin agung. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Ini adalah sholawat kalau bapak-bapak baca, satu selamat dengan syafaat Rasulullah, dan yang nomor 2 selamat di dunia dari berbagai hal, dari berbagai potensi kejahatan jin, setan, manusia. Jadi kalau bisa minimal 100 atau sangat dianjurkan 500. Kenapa kok 500? Sebab kalau orang punya amalan 500, orang itu tidak akan meninggal dunia. Seseorang itu tidak akan meninggal dunia kecuali dirinya sudah dikasih tahu alamatnya di surga. Jadi oleh karena itu kenapa ada orang yang meninggal dunia tersenyum, orang meninggal dunia bahagia banget. Karena pada saat kritis itu, pada saat kritis dia mau meninggal dunia, gimana ini saya mau mati, gimana ini saya ini mau kemana, saya nanti bagaimana keadaan saya di alam barzakh, bagaimana nanti di akhir. Orang itu sangat kebingungan, ketakutan, kesakitan. Pada saat itu dia dikasih tempat kamu di surga itu, tempat kamu di surga yang sangat indah luar biasa. Ketika dia sudah tahu alamatnya yang sangat indah itu, maka sama sekali tidak merasakan sakit. Dicabut nyawa, sesungguhnya sakit tapi sama sekali tidak pernah merasakan sakit. Bahkan tersenyum karena dia sudah tahu tempatnya di surga yang sangat indah. Maka oleh karena itu hadirin, minimal kalau bisa amalan itu 500 ya, 500. Kalau
1000 kali, kalau 1000 kali, jawab Rasulullah SAW, kalau orang 1000 kali amalannya sholawat kepadaku, maka jawabnya Rasulullah, tidak pakai urusan yang lain-lain, pundaknya sama pundakku berjejer bersama-sama masuk surga. Jadi seolah-olah tidak ada proses yang lain-lain, tidak ada proses yang lain-lain. Langsung Rasul katakan, kalau 100 masih syafaat. Kalau syafaat itu masih ada ruwet-ruwetnya. Kamu dosanya gini, amal kamu gini ditimbangkan. Kalau gitu kau neraka dulu. Oh ya, neraka dulu. Bapak-bapak, Masya Allah, kita takut itu. Oh, maka ketika mau dikasih masuk neraka, turun syafaat baru diangkat. Tapi kan kita takut dulu. Tapi kalau 1000, kata Rasulullah itu, pundaknya sama pundakku berjejer bersama-sama, berbaris bersama-sama masuk surga. Oleh karena itu kalau bisa amalkan itu rahasia, amalan rahasia kita yang tidak harus laporan 1000 kali, walaupun yang pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Sambil nonton TV, sambil naik motor, sambil apa. Kalau bisa jangan di blank, bikin blank. Naik motor, naik mobil, jangan blank mulut kita itu, jangan seperti dilakban. Seperti ini, bikin basah dengan zikir. Mulut kita ini dibikin basah untuk berzikir. Apakah sholawat, apakah mungkin ayat kursi, terus Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, Allahumma sholli ala. Delalah selamat, bapak-bapak ibu, pokoknya delalah selamat orang baca zikir gini. Bapak-bapak, saya tahadus bin nikmah. Kejadian banjir Sentani itu saya lagi baca dengan santri 10 orang di gazebonya Komandan Lanut. Pas malam Ahad itu, karena setiap malam Ahad kami ngaji. Saya baca rotib di sana. Kejadian itu sama sekali air tidak ada yang masuk ke itu. Padahal pagarnya pakai teralis besi. Mestinya harus masuk. Lawang di jalan raya itu, waktu kita keluar itu ada orang yang mati tenggelam di jalan raya. Tapi sama sekali tidak masuk. Kenapa? Pada saat itu kami sedang zikir baca rotib haddad. Yang kami baca rotib haddad itu. Walaupun akhirnya saya harus jalan kaki dari Auri pulang sampai ke Komba itu jalan kaki. Karena tidak bisa jalan mobil. Tapi sama sekali di tempat ini, Masya Allah, airnya tidak sama sekali tidak masuk. Padahal di sebelah sana jebol, sebelah sini jebol. Kayu di depan pintunya besar, tapi tidak masuk. Berkah zikir. Ayo bapak-bapak ibu-ibu, kita ada di Jayapura, kita ada di Papua. Papua harus aman dengan pertolongan Allah, perlindungan Allah. Caranya memperbanyak zikir, jamaahnya harus memperbanyak zikir. Hindari maksiat, karena kemaksiatan itu menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada amalan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Rasulullah itu pernah suatu ketika ada suasana yang redup, seolah-olah dunia ini kok kayak redup, matahari itu menjadi kayak semacam redup. Ada apa? Lihat Rasulullah, ada malaikat, beribu-ribu malaikat turun. Terus malaikat Jibril melaporkan, ya Muhammad. Terus Rasul bertanya, Jibril, ada apa ini Jibril? Ada apa ini Jibril? Ini sahabatmu meninggal dunia, namanya Muawiyah. Sahabatmu meninggal dunia sekarang ini. Terus apa amalan? Kenapa ini kok pada turun? Ini malaikat beribu-ribu turun, minimal 70.000 turun malaikat ini, ikut menyolatkan jenazahnya kamu punya sahabat Muawiyah, ikut mengantarkan sampai dikuburkan, membahagiakan di kuburan. Terus kemudian apa amalan sahabatku? Amalan sahabatmu itu rajin membaca surat Al-Ikhlas, Jadi dia itu senang sekali, tidak pernah ninggalin dia baca surat Al-Ikhlas. Maka oleh karena itu Rasulullah di antara sabdanya, kalau orang punya rutinitas membaca Al-Ikhlas 50 kali, maka orang itu kalau 50 kali rajin ya, maka Allah ampunkan dosanya 50 tahun. Ini satu hari ini. Besok 50 tahun. Kalau dirinya tidak punya dosa, keluarganya, lingkungannya. Makanya berkahnya orang dekat dengan orang-orang ahli zikir itu luar biasa. Bapak-bapak yang penting tidak membenci orang ahli zikir, maka lingkungannya itu orang-orang ahli zikir kena berkahnya. Kalau dirinya orang ahli zikir diampuni, keluarganya, bapak ibunya, kakek neneknya, keluarganya yang lain, tetangga-tetangganya dapat berkahnya. Karena apa? Zikir ini ibarat nur, cahaya. Karena cahaya itu akan menerangi sekelilingnya, ya, mengelilingi sekelilingnya. Maka oleh karena itu barokah. Yang penting jangan membenci orang ahli zikir. Kalau membenci, naudzubillah summa naudzu, orang yang dekat sama Rasulullah membenci, tidak dapat berkah. Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Rasulullah. Karena membenci, ahli neraka. Nah sekarang ini ada orang-orang yang membenci orang Islam juga, neraka, bid'ah, kafir. Ada apa enggak?
Masya Allah, Masya Allah. Kalau begitu ya dapat berkahnya. Wong kita dikabir-kabirin ya. Tahlil neraka, sholawat neraka. Kayak dia panitia orang pencatat ahli neraka saja. Masya Allah. Naudzubillah summa naudzu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa ini? Jadi itu tadi apa? Amalannya adalah karena dia rajin membaca Al-Ikhlas. Maka oleh karena itu hadirin yang kita harus punya amalan rutin, baca Al-Ikhlas, sholawat rutin, karena inilah yang akan bisa kita harapkan nanti yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah untuk kita mendapatkan pertolongan nanti dari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puasa ini secara singkat ingin saya sampaikan, puasa ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ada beberapa tingkatan. Tingkat pertama adalah puasanya tingkat orang ahli syariat. Dan hadis Rasulullah, rubba shaimin laisa min shaiminal ju'al. Banyak orang yang puasa tetapi dirinya hanya dapat haus dan lapar saja. Maksudnya gimana? Orang yang puasanya dapat haus dan lapar saja, maksudnya adalah di dalam makalah ulama yang pertama adalah dirinya apa itu boleh saja puasa, boleh saja dia puasa, tetapi dirinya tidak memperhatikan masalah makanannya. Makanannya dari haram, makanannya dari perkara yang subhat. Maka oleh karena itu ini yang menyebabkan batalnya pahala puasa. Satu. Yang kedua adalah Rasulullah mengatakan ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Apa itu? Yang pertama al-kadzib wal ghibah, mengumpat membicarakan aibnya orang lain, khususnya sama muslim. Wal yamin al-kadzib al-kadzib wal ghibah wan namimah, suka mengadu domba. Al yamin al-ghamus, sumpah palsu. Wan nazar bi syahwatin, melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat. Di dalam puasa kok melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, maka batal pahala puasanya. Yang berikutnya lagi yang bisa membatalkan pahala puasa ini tadi adalah apa ini? Al-ghibah, yaitu mengumpat membicarakan aibnya orang lain. Rasulullah pernah ya Rasulullah, ada seorang pemuda, ada seorang perempuan yang rajin puasa setiap harinya, yang setiap harinya dia qiyamul lail, salat malam terus-menerus dengan rajin. Tapi mulutnya suka menyakiti hati orang lain. Hati orang lain suka disakiti dengan mulutnya. Jawabnya Rasulullah, la khaira fiha, sama sekali dia tidak punya amalan kebaikan. Tidak punya amalan kebaikan. Wahya finnar, perempuan itu ahli neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kata Rasulullah. Padahal sholat malamnya rajin, puasanya rajin, tapi masalah mulutnya yang tidak bisa menjaganya itu, suka menyakiti hati orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara menyakiti hati orang lain itu adalah ini, kita ini sama muslim. Kadang siapa sih orang muslim hadirin? Al muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu siapa? Orang Islam itu adalah Islam yang lain selamat dari kejahatan mulut dan tangannya. Kejahatan tangan apa itu? Mulut kita dan tangan kita. Itu namanya orang Islam. Kalau ada orang Islam suka menyakiti sama muslim dengan mulutnya, dengan tangannya, tidak orang Islam. Ini hadis sahih. Di dalam keterangan hadis sahih lagi, man qala la ilaha illallah, barang siapa orang sudah ucapkan la ilaha illallah, usima damuhu wa maluhu wa orang yang sudah ucapkan la ilaha illallah wajib dijaga 3 hal. Apa? Darahnya, harta bendanya. Yang ketiga adalah irduhu, harga dirinya, martabatnya tidak boleh dijatuhkan. Kalau orang sudah ucapkan la ilaha illallah. Kita sekarang ada orang Islam yang suka menyakiti hati orang lain. Oh, ini tahlil neraka kamu, bid'ah, sesat, kamu kafir, kamu halal darahnya, kamu pengikut tauhid. Masya Allah. Hati-hati. Zaman Rasulullah ada seorang sahabat perang. Ada sahabat perang, begitu perang begitu luar biasa dengan ini, akhirnya musuh ini terlepas apa itu tamengnya, pedangnya, dia kecapean. Maka akhirnya mau dibunuh, diucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sahabat berhenti sejenak. Ini karena takut saya bunuh atau gimana? Kenapa ucapkan la ilaha illallah? Tapi akhirnya dibunuh saja, mati. Akhirnya dilaporkan hal itu kepada Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, apakah sudah kau belah dadanya? Sampai 3 kali. Apakah sudah kau belah dadanya? Rasulullah marah. Orang sudah ucapkan la ilaha, tidak boleh dibunuh darahnya, tidak, harus dijaga martabatnya. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini, ya, di tengah-tengah kehidupan kita. Apa ini sekarang ini data-data yang ada masuk di teroris, hadirin bapak-bapak ibu, teroris yang ada di Indonesia ini, Densus 88 itu yang sekarang ditangkap itu ada 2006. Yang 2000 orang, saya tidak bicara yang 6,
Yang 2000 orang itu adalah orang-orang faham takfiri yang suka mengkafirkan orang lain, yang kemudian menghalalkan darahnya sama muslim. Hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu, ini hati-hati. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis Nabi, barang siapa mengatakan ya kafir, wahai kamu orang kafir sama muslim, maka hukum kafir pasti jatuh di antara keduanya. Kalau dia kafir akan jatuh dia, kalau tidak kembali kepada diri kita. Berarti kalau diri kita menghukumi kafir, maka kalau dia tidak, kita musnah amalan kita, zong amalan kita. Hati-hati, tidak boleh mengatakan seperti itu. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal ini harus dijaga. Akidah kita jangan, amalan kita boleh banyak, tapi yang kemudian jangan sampai kita terkena faham salah faham. Bukannya kita jihad fisabilillah, tapi jahat fisabilillah. Naudzubillah summa naudzu. Barangkali demikian yang saya sampaikan, semoga manfaat dan Allah majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.